Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa rahmatullahi wa barakatuh. Qul ma huwa nas'aluhu wa nas'alullah min barakatihi. Bab mas'alatun jaa wa zalal mani. Tema kajian kali ini kita akan bahas tentang hal-hal yang menjadi alasan kenapa kita dilarang beribadah atau kita dilarang melaksanakan ibadah yang itu dalam bahasa fikih disebut al-mani'u. Hal-hal yang mencegah terjadinya ibadah atau menjadi penyebab ya. Kita ingat banyak orang kalau pada umumnya dilarang beribadah itu karena beberapa sebab ya. Sebab yang rata-rata kita ingat misalkan karena haid atau hadas besar ya, haid, nifas, kufur. Orang kalau kufur, murtad itu nggak boleh beribadah. Kan masa orang kafir sholat kan ya. Lalu masih anak-anak itu tidak ada kewajiban ibadah. Gila atau gila sebentar, ayan, hilang akal, zawalul akli, hilang akal, mabuk. Pokoknya ketika kondisi seperti itu tidak diwajibkan beribadah. Nah dari tujuh itu yang berulang hanya 5, haid, nifas, gila, mabuk itu bisa berulang ya. Tapi kalau kekanak-kanakan tidak bisa berulang. Ini harus hafal, harus tahu penyebab itu. Jadi kalau udah tahu ada lagi hadas, lagi haid, lagi nifas, tidak usah melaksanakan sholat dan tidak ada kewajiban untuk mengqadhonya. Tapi kalau itu hilang, kalau tanda-tanda yang tadi hilang, maka kita dikenai kewajiban untuk ibadah. Nah, yang jadi masalah ketika perbuatan berulang-ulang itu lalu kemudian kadang muncul, kadang enggak, kadang tidak sesuai perencanaan atau enggak rutin. Contoh misalkan, ya, orang datang gila, hilang akal misalkan. Hilang akal dari jam 1 siang misalkan. Sementara dia belum melaksanakan sholat zuhur. Nanti sampai gilanya sampai maghrib. Lalu sadar 1 jam atau setengah jam. Terus haid, belum sempat sholat, misalkan begitu kan. Belum sempat sholat terus datang haid sampai besok. Nah itu seperti apa yang harus dilakukan? Nah ini yang perlu kita titen dan kita harus jeli. Dan mungkin kalau kita punya pasangannya turut mencatat, mengingatkannya jam-jam itu. Jika terjadi seperti itu ya, kalau misalkan orang itu gila mulai jam 11, hilang akal mulai jam 11, baru sadar sampai maghrib, maka zuhur dan asar tidak dikenai kewajiban sholat. Ya, hilang akal, kan banyak orang hilang akal itu banyak macam-macamnya. Pingsan itu hilang akal, sama itu. Orang pingsan itu hilang akal, orang gila hilang akal, orang epilepsi hilang akal. Jadi hilang akal nggak selalu gila. Jadi kalau misalkan jam 11 pingsan, blek, baru bangun habis isya. Habis isya baru setengah jam lagi, terus setengah jam haid, misalkan begitu. Itu seperti apa nanti ibadahnya? Nah, maka ilmu mengqadha sholat harus tahu. Yang beberapa kali kita singgung ya di dalam ilmu qadha sholat. Nah,
Tapi kalau misalkan misalkan hilang akal sampai jam 6 kurang seperempat, sementara maghrib jam 6 misalkan, kan masih ada waktu 15 menit, atau bahkan masih ada waktu 5 menit, sadar itu masih ada waktu sholat asar 5 menit menjelang maghrib. Gimana cara mengatasinya? Gimana cara melaksanakannya? Nah, kita harus tahu tentang ketentuan sholat, ya. Kita harus tahu jamnya sholat. Salah satu syarat wajib sholat adalah kita harus tahu waktu sholat. Jangan sampai waktu asar niatnya sholat maghrib, kan gitu ya. Jangan sampai waktu maghrib sholat isya. Maka syarat sah sholat itu salah satunya adalah mengetahui waktu sholat. Nah, ini catatan tentang waktu sholat. Jadi kalau ibu-ibu sekalian itu sedang namanya waktu sholat, jadi selama dia masih punya waktu walaupun 5 menit sebelum maghrib, itu tetap punya kewajiban sholat. Misalkan tadi ya, mungkin kan aktivitasnya sibuk, misalkan ya, sampai sholat itu lupa. Lalu tersisa, ini sudah saya sampaikan belum ya? Sudah ya? Sekilas belum. Masuk kelas. Lalu jam 6 atau 5 menit sebelum maghrib, kita baru ingat, ya Allah, belum sholat. Maka ketika ingat itu harus langsung sholat. Itu masih masuk dalam kategori sholat di dalam waktunya, bukan termasuk sholat di luar waktu. Meskipun ketika Allahu Akbar langsung waladhdallin dengan Allahu Akbar, itu kan dengar itu, tetap harus lanjut, sempurnakan sholatnya. Jangan kemudian ya udah maghrib, sholat kita apa enggak ya? Ya. Jadi itu masih masuk dalam kategori adaan. Niatnya ingat kan? Usolli misalkan ya fardhol asri misalkan arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan. Ya gitu ya, paham ya? Jadi mengetahui sama dengan haid, sama juga. Haid misalkan udah lama, tahu-tahu menjelang maghrib 15 menit suci, sudah diperiksa suci, itu segera mandi. Setelah mandi 5 menit masih ada sekitar 5-7 menit, harus langsung sholat asar dulu. Sholat asar dulu selesai, baru kemudian qodho zuhurnya diqodho. Karena sholat, saya kemarin tanya, pernah bikin petanya deh ya? Ya, saya pernah bikin petanya. Mas betul. Kan saya pernah bikin peta sholat kok lupa ya? Jadi di sini misalkan batas suci di waktu asar, di waktu isya. Maka di sini sholatnya, ya, di sini sholatnya adalah asar plus qodho zuhur, gitu ya. Tahu kan enggak? Maghrib, sholat maghrib plus bukan, sholat isya qodho maghrib. Nah, sama kasus dengan tadi ya, kita atau saat suci meskipun tinggal 15 menit di waktu yang kedua, waktu asar misalkan,
Ya, ketentuan ini hanya berlaku karena zuhur dan asar satu waktu. Asar sama zuhur itu disebut satu waktu. Isya sama maghrib itu satu waktu. Untuk yang lain nggak berlaku. Misalkan baru ini lalu subuh qadha nggak berlaku. Ya, jadi waktu sholat itu ada 3 sebenarnya. Waktu sholat ini yang diyakini oleh Syiah atau Syiah. Pernah dengar Syiah? Pernah dengar Syiah? Kalau Anda pernah sekali-kali dengar salah satu kelompok Islam, kalau kita itu namanya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada namanya Syiah. Syiah itu keyakinan waktu sholatnya 3. Berdasarkan pada firman Allah, aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajar. Jadi waktu sholat itu dari sampai terbitnya matahari, tingginya matahari, wa qur'anal fajar, sampai kemudian nanti sebelum fajar. 3 waktu. Sehingga sholatnya mereka 3 kali saja, 3 waktu. Tapi di ahli sunnah yang 2 waktu, terutama di waktu zuhur sampai sore, maghrib sampai malam, itu di dalamnya ada 2 ibadah, namanya sholat zuhur dan sholat asar, maghrib dan isya. Nah, 3 waktu ini yang kemudian kalau dalam ahlu sunnah ada ruang yang disebut dengan dibolehkannya untuk jamaah. Sehingga kemudian ketika orang misalkan hadas atau haid misalkan, kan waktu asar itu anggap misalkan itu dari jam sampai jam 18 misalkan ya. Lalu sini isya itu sampai jam 4 40 lah, untuk jaga aman-amannya aja. Ya. Jadi sekali lagi ini penting memahami batas waktu ini. Jadi kalau misalkan suci di waktu asar, seberapapun sisa waktunya, selama masih sempat membaca surat Al-Fatihah, maka ia disebut dengan sholat di dalam waktunya. Ya, masih sholat dalam waktunya. Isya misalkan Anda haid, lalu sucinya jam 4.30 atau 4.10, diperiksa udah betul-betul suci, maka saat itu harus langsung mandi hadas, mandi besar. Nah, ingat waktu kewajiban sholatnya yang punya waktu saat itu yaitu asar atau isya, baru yang sebelumnya diqadha. Maghribnya qadha, ini zuhurnya qadha. Ya, begitu ya. Nah, jadi sekali lagi pentingnya kita tahu ketentuan tentang waktu. Maka sebenarnya yang pertama ketika belajar tentang sholat, kita harus paham waktunya. Selama ini paham waktunya kan ditentukan oleh jam ya, ditentukan oleh jam. Nah, Anda kalau punya HP, install tentang waktu sholat, sehingga tahu waktunya sholat. Misalkan subuh itu waktunya jam berapa? Nggak selalu jam 6, kadang jam 6 kurang 10 menit, karena ukurannya adalah terbitnya matahari. Jadi kalau misalkan saya misalkan di belakang rumah kan melihat, karena jam 5 atau jam 6 kurang 10 menit melihat, lah sudah matahari separuh, itu namanya sudah terbit matahari, bukan waktu sholat subuh. Jadi kalau pentingnya memahami waktu, tidak selalu waktu subuh itu tetap selalu bergerak. Kalau misalkan saat ini itu jam 6 kurang 10 menit, maka jam setengah 6 itu masih bisa sholat subuh. Bahkan nih, kalau kita, tapi ini saya nggak anjurkan, sholat subuh kalau bisa agak pagi-pagi, yang memang di awal adzan sholat kan gitu.
Tapi kalau orang terbiasa habis subuh tidur, karena habis subuh tidur itu tidak bagus dalam ibadah dan juga dalam agama. Ya, wah kucing mau dimakan. Jadi maka afdolnya agak disiangin. Khawatirnya habis subuh tidur. Kalau Anda bisa bangun pagi-pagi habis subuh nggak tidur, keren. Keren. Tapi kalau biasa habis subuh tidur nggak keren, itu sumber penyakit. Maka menurut Bahmun itu salah satu kiai Indonesia yang cukup berpengaruh. Beliau kiai di pondok pesantren tua di Rembang. Bahkan para ulama mengatakan beliau tanda-tandanya adalah seorang wali. Berbuat begini, maka lebih baik subuhnya disiangi. Ya, pokoknya yang penting jangan sebelum terbit matahari. Karena daripada setelah subuh tidur itu bahaya, mengganggu ya kesehatan, bahkan juga nggak tahu, pokoknya termasuk keimanan atau apa, itu mengganggu. Tapi nggak usah ngikuti, kalau bisa ya bangun pagi setelah sholat subuh jangan tidur, itu lebih bagus. Kan begitu? Ya. Jadi kita perlu tahu waktu subuh. Jadi ukurannya waktu subuh adalah ketika mulai terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Hitungannya kira-kira sekitar 1,5 jam. Waktu subuh itu 1,5 jam. Zuhur mulai matahari di atas kepala geser dikit, ya. Zuhur itu di atas kepala sampai geser dikit, itu udah masuk waktu zuhur. Sampai geser kemudian ketika kita ngukur bayangan kita dengan kita sama tingginya. Bayangannya misalkan saya panjang tinggi 170, bayangannya 170. Itu batas akhir waktu asar kalau pakai matahari. Asar semenjak bayangan itu sama dengan fisiknya aslinya sampai kemudian terbenamnya matahari. Jadi kalau sudah matahari terbenam tidak boleh sholat asar karena sudah masuk waktu sholat maghrib. Gitu ya. Maghrib itu semenjak terbenamnya matahari sampai munculnya namanya mega merah, sampai hilangnya sampai munculnya mega merah ya, mega merah, warna kemerah-merahan di langit itu sampai kemudian hilang, itu masuk waktu isya sampai nanti terbitnya fajar. Itu kalau pakai ukuran alam. Kalau pakai ukuran jam, install saja aplikasinya. Jadi waktu sudah kelihatan kan aplikasi jam berapa, dan tiap waktu itu berubah. Pokoknya selama belum masuk waktu selanjutnya, sholat itu masuk di dalam definisi sholat pada waktunya, bukan terlambat. Ya, bukan terlambat sholat. Subuh jam 6 kurang seperempat, sementara terbitnya matahari jam 5.50 misalkan. Itu kalau kita masih sholat di situ masih disebut sholat pada waktunya. Persoalan separuhnya, 1 rakaat sebelum terbit matahari, 1 rakaat setelah terbit matahari, itu tetap masuk dalam kategori sholat pada waktunya. Ya, jadi kalau misalkan suatu saat Anda merasa kesiangan, tapi dilihat waktunya, langit sudah terang, tapi matahari belum terbit, Anda segera sholat. Tidak masuk dalam kategori sholat di luar waktu atau sholat terlambat. Nggak ada namanya sholat terlambat, nggak ada. Yang ada sholat di dalam waktu sama sholat di luar waktu.
Yang nggak boleh itu sholat di luar waktu. Kan gitu ya. Misalkan sudah jelas-jelas terbit matahari, lalu kita sholat subuh, kok adaan salah, karena itu sholat di luar. Kalau sholat di luar waktu, kita nggak sengaja, kita pakai kodoan. Usolli fardhu subhi kotrok atau ini kodoan, membayar hutang, sama dengan di waktu yang lain, kan gitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, ini penting untuk memahami tentang kapan ketika hal-hal yang dilarang kita untuk beribadah, lalu kemudian kapan ketika hilangnya larangan itu. Jadi dalam kasus tadi misalkan ya, orang misalkan pingsan jam 11, lalu sadar jam 5:30 belum sempat sholat asar, haid misalkan. Kan kita harus nyatat saja, saat itu berarti kita hutang sholat zuhur dan asar. Maka nanti ketika suci kita harus mengqadha sholat zuhur dan sholat asar. Kan gitu ya. Jadi pingsan, ini kalau pakai ayan atau kan karena nggak ada yang ayan, rata-rata yang pingsan kelelahan habis kerja atau habis kerja kelelahan, tidur jam 11, niatnya kailulah. Tahu kailulah? Kailulah itu tidur sebentar sebelum waktu zuhur. Itu kenapa disunatkan kailulah? Karena biar sholat zuhurnya itu bisa lebih khusyuk. Karena orang zuhur itu kadang waktu yang waktu yang kritis, karena kadang juga ngantuk itu datang. Lewat dikit itu bawaannya ngantuk. Makanya kalau setelah jam 1 tidur itu rata-rata kebablasan. Nah, maka disunatkan namanya kailulah, tidur. Nah, ini ada yang kailulah karena saking kecapean tidur sebelum zuhur kebablasan. Bangun sudah jam 5 misalnya. Kayak namanya bukan kailulah namanya. Tapi itu tidur pules. Udah nggak ada yang bangunin. Maka ketika dia bangun, laksanakan langsung sholat asar. Setelah itu qadha zuhur. Ya, langsung asar baru qadha zuhur. Kalau pas bangun waktunya panjang, misalkan kan kalau jam 5 sadar bangun, itu boleh zuhur dulu di qadha, baru asar. Ya, baru asar. Karena waktunya masih panjang. Tapi kalau misalkan waktunya tadi tinggal 10 menit, tinggal 5 menit, asar dulu yang dilakukan. Karena kalau qadha sholat zuhur bisa juga nanti di maghrib. Karena qadha itu bisa kapan saja. Bisa isya juga bisa. Namanya qadha membayar, kan bisa kapan saja. Nah, jadi laksanakan dulu yang punya waktunya. Nah, yang jadi masalah ketika tadi ya, sekali lagi ketika misalkan tidur kebablasan, belum sholat, bangun, belum mandi macam-macam, lalu datang mani yang lain, misalkan menstruasi, misalkan itu kan harus nunggu. Nah, ingat itu, yang hutang itu ingat, tulis harus qadha zuhur, qadha sholat asar nanti ketika sudah suci. Kenapa? Karena sudah ada waktu kita suci tapi kita melupakan, melalaikan, maka harus dibayar. Gitu ya, di ujung. Jadi ingat setelah suci itu yang diperhatikan. Oke? Nah, sekarang yang ini masalahnya banyak, makin
masalah cabang. Ini kan kita belum berbicara tentang mandi, tapi masih berbicara tentang kewajiban mandi. Ada kasus misalkan. Oke, sebelum itu mungkin ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau diskusikan? Cukup ya, clear ya? Oke, saya tambah masalah lagi. Ini masalah kewajiban mandi karena sehabis berhubungan suami istri. Jadi ada beberapa kasus misalkan, apabila setelah berhubungan dengan suami istri ya, tentunya ada pasangannya ya. Lalu kemudian setelah mandi, pokoknya udah merasa aman setelah berhubungan itu. Setelah mandi itu keluar cairan dari kemaluannya. Misalkan setelah berhubungan merasa yakin, terus mandi besar tentunya kan. Lalu setelah mandi suci, mandi besar, keluar cairan. Yang cairan itu jelas itu adalah mani. Nah, apakah wajib mandi lagi apa tidak? Wajib mandi apa tidak? Ini ada beberapa hal kasus yang perlu diperhatikan. Wajib mandi apa tidak? Nah, ada dua kasus. Ini ternyata untuk yang perempuan menjadi penting diperhatikan. Kalau ya pada saat berhubungan itu sampai klimaks itu artinya sama-sama keluar juga, sama-sama keluar, maka wajib mandi perempuannya. Tapi kalau nggak klimaks, maksudnya bukan nggak klimaks, kan kadang ada perempuan malas melayani pasangannya, jadi kayak ketepok pisang, silakan. kan begitu, kan ada juga begitu kan, pasrah, nggak ngapa-ngapain misalkan, ya. Ini kalau fikih itu begitu, makanya saya pun nutup mata, setengah mata saya tutup. Tapi ini penting diketahui. Jadi misalkan udah, karena mungkin biasanya perempuan banyak lelah, akhirnya udah pasrah saja misalkan. Nggak syahwat, mau keluar mau nggak punya nggak ini. Setelah mandi keluar, misalkan ada meleleh, ada cairan yang keluar lagi, maka bagi perempuan yang seperti itu tidak diwajibkan mandi. Ya, karena itu pasti yang keluar adalah sperma atau maninya laki-laki. Tapi kalau ada rangsangan, ada syahwat, klimaks itu pasti mani berdua bareng di situ. Jadi ini fikih itu begitu. Ya, fikih itu pertama harus jujur, harus belak-belakan dan harus paham. Karena ingat hukum mandi kan dulu pernah diceritakan ya, disampaikan. Kayaknya saya ingat juga dipertegas. Pokoknya punya kewajiban mandi itu uang lagu tuk saja wajib mandi. Kan begitu. Apalagi sudah blus. Uang baru assalamualaikum. Itu aja. Wajib mandi kan begitu ya. Baru ngetop saja sudah wajib mandi. Nah, kalau dijelasin yang bersentuhan gitu. Ya punya sentuhan itu. Yang pokoknya namanya iltiqaul hitanain, bertemunya dua kemaluan. Baru tuk itu sudah wajib mandi. Jadi bukan hanya keluar mani. Nah, ya hanya sentuhan saja wajib mandi. Nah, maka apalagi nanti tadi ketika sudah selesai, lalu kemudian sudah mandi, udah bersih, tapi ternyata masih ada yang tersisa, mungkin tersisa atau lalu keluar, maka itu masuk definisi karena kewajiban mandi yang kedua karena khurujul mani, keluarnya mani. Persoalan itu sisa atau produk rangsangan nggak dipedulikan, yang penting ketika keluar itu wajib
mandi. Jadi makanya kan sebenarnya ada bahasa gini, kalau dalam bahasa kesehatan itu bahasanya tidak baik sehabis begituan langsung mandi, harus dikasih jeda. Pastikan keluar, kalau keluar tuntas, jangan langsung dibersihin. Itu jangan langsung mandi maksudnya ya. Ada ketentuan begitu, dianjurkan. Apalagi untuk laki-laki itu nggak boleh langsung, harus nunggu. Nah, ini harus penting. Saya sering menceritakan dulu tuh hal-hal yang berkaitan dengan itu. Ada namanya, yang pertama adalah mani. Ada namanya madhi. Lalu ada mani, ada wadi. Ya. Ada madhi, ada mani, ada wadi. Nah, ini itu keluar karena produk terangsang syahwat. Syahwat awal itu adalah namanya madhi. Ini hukumnya najis. Jadi kalau kita itu sudah start mau berhubungan, kan ada saling merangsang nih. Lalu ada anak kecil tok ayah, kan berhenti. Itu mesti keluar yang namanya mati, pasti keluar cairan. Ini najis. Kalau kena celana, harus disucikan. Nah, kalau mani itu keluar karena produk syahwat tapi kelima kita. Kalau ini tidak najis. Tidak najis. Jadi kalau misalkan ini ada kasus orang mau KB pakai obat nggak bisa. Maka yang bisa adalah ketika mau keluar dikeluarkan di luar. Nah, ketika keluar itu kan di luar kan mesti ya kena baju, kena spray, kena macam-macam. Nah, ini tidak perlu dicuci karena tidak najis. Ya, kalau malas cuci, apalagi nggak punya sabun, air lagi mati, nggak usah dicuci, nggak apa-apa. Ini tidak najis. Ya, anak itu kan mani, tapi mani yang sudah menggumpal, tidak najis. Kalau najis kan bahaya. Kemana-mana. Cuci terus nggak bisa suci produknya. Nah, maka ini tidak najis. Nah, kalau wadi, ini yang justru najis. Ini adalah setelah mani keluar, ada masa yang laki-laki perempuan sama setelah berhubungan keluar. Nah, ini najis. Itu yang disebut, maka orang itu ketika setelah berhubungan jangan langsung mandi, karena pasti keluar ini wadi, ada mandi, ada mandi. Nah, ini najis. Kalau yang kayak gini harus dari setelah berhubungan sudah bersih, pakai celana, kok keluar ada, itu mesti najis. Karena itu bukan mani tapi wadi. Nah, bukan, keputihan beda lagi. Keputihan najis juga. Kemudian segala sesuatu yang keluar dari sisi itu najis. Ya, kecuali mani. Ya, kecuali mani. Ya, keputihan termasuk najis karena keluar dari organnya. Jadi begitu ya. Paham itu ya? Jadi kan kasusnya kan banyak. Ada kalau misalkan suami atau pasangan Anda kasusnya kan banyak. Tadi ada yang model pasrah begitu kan, nggak pakai syahwat. Ada yang model istrinya lagi tidur langsung aja diajak main misalkan begitu ya. Itu kan sama, melayani tapi nggak pakai syahwat. Samanya kasus itu. Nah, yang selanjutnya kasus lain. Ini dalam hal haid yang nggak teratur. Haid yang nggak teratur. Jadi misalnya begini.
eh, orang mens, lalu kemudian mungkin 3 hari atau bisa 3 hari atau 4 hari. Hari keempat berhenti, lalu suci. Maka ketika suci seperti itu, kita juga harus berpikir suci. Ya sholat, ya, karena berpikir suci. Ya sholat. Kalaupun misalkan pasangannya berhubungan, minta berhubungan, tetap sah, tetap tidak dosa, karena sudah dianggap kemudian hari ke 4, 5, 6 keluar lagi, ya tetap keluar darahnya dianggap haid. Terus 7, 8, 9 suci lagi, ya pas suci ya kena kewajiban tadi sholat. Hari ke 11 haid lagi, keluar darah lagi, itu masih disebut haid. Nah, aktivitas selama berhenti, selama darah tidak keluar, karena kita punya prasangka pada umumnya sudah suci, maka aktivitas ibadah wajib dilakukan. Persoalan nanti kemudian kok keluar darah, lalu itu dianggap batal dengan sendirinya, kita nggak peduli. Yang jelas kita yang melaksanakan ibadah tidak dosa. Kita yang anggap misalkan berhubungan juga tidak dosa, karena menyangka hari itu sudah suci. Ya, jadi tapi kalau misalkan pada saat berhentinya darah tadi, lalu kemudian Anda puasa, nah kalau puasanya dianggap tidak sah sampai hari ke-15, puasanya dianggap tidak sah, harus qadha, memang rugi jadinya. Sudah puasa sehari, hari ke-6, hari ke-8 keluar lagi, yang puasa 2 hari itu dianggap tidak sah. Nanti hari ke-8, 9 haid lagi, 10 berhenti, lalu Anda puasa lagi, 11 puasa lagi, 12 dapat 3 hari, hari ke-14 keluar lagi. Itu yang puasa sebelumnya dianggap batal. Tapi tidak dosa. Puasa. Kalaupun kemudian pada saat suci tadi berhubungan juga nggak berdosa, ibadah kita melaksanakan ibadah tidak dianggap melaksanakan ibadah ketika hadas, karena asumsi kita sudah suci. Oke, paham di sini ya? Jadi sampai hari ke-15. Nah, di atas itu sudah disebut sebagai darah istihadah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan?